Selamat pagi anak-anak. Mari saat ini kita mau memulai belajar persamaan akuntansi bagian pertama, khususnya di kelas 12 ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai, mari Ibu ajak kita untuk berdoa bersama-sama dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita sudah berdoa. Nah, kita akan memulai bagaimana latihan menyusun persamaan dasar akuntansi. Nah, anak-anak, kalau lihat kalian bagan di sini, Ibu sudah buatkan, ya. Di sini kita akan membuat tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi, kalau kemarin kalian masih ingat, di sini Ibu bahas tentang harta sama dengan utang ditambah modal. Sekali lagi Ibu ulang, harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi aktiva ini adalah di sini kumpulan harta, ya. Aktiva terdiri ada kas, perlengkapan, piutang, peralatan yang kemarin kita sudah bahas, ya. Nah, sementara dari pasiva ini adalah utang dan modal. Jadi nanti antara aktiva dengan pasiva ini harus memiliki jumlah yang sama. Nah, baik anak-anak, kita akan memulai untuk pembahasannya. Kita akan masuk ke dalam transaksi-transaksi atau setiap soal. Anak-anak, di sini kalian bisa lihat ya, di dalam aktiva ini Ibu buat di sini warna biru dengan tujuan supaya kamu juga bisa melihat bahwa posisi harta, posisi aktiva ini antara kas, perlengkapan, utang, peralatan. Posisi pasiva Ibu bikin juga berwarna lain, ya. Kenapa Ibu bikin kas, perlengkapan, piutang, peralatan? Karena tadi kita sudah melihat bahwa kalau membeli peralatan secara tunai, ya, berarti harta bertambah dan juga harta lainnya berkurang. Berarti ada kas atau harta, ya. Makanya transaksinya Ibu buat ada kas atau harta. Nah, selanjutnya membayar utang. Membayar utang adalah hartanya berkurang, utangnya pun berkurang. Makanya di sini ada utang. Perlengkapan, di sini membeli perlengkapan, ya, transaksinya ada membeli perlengkapan. Di sini Ibu bikin piutang karena nanti kita akan adanya di sini ada menyelesaikan jasa, ya, yang harus diterima. Sementara dia harus baru menerima 2 juta. Nah, peralatan di sini juga ada tentang peralatan. Oke, untuk mempercepat, mempersingkat, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tanggal 2 Agustus, Ibu Rita memulai usaha berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan seharga 85 juta. Ya, kalau kita lihat di sini adalah ini yang mempengaruhi kas bertambah 10 juta, ya. Di sini Ibu tulis 10.000 aja di dalam ribuan. 10 juta dengan peralatan 85 juta, ya. Kenapa peralatan? Karena dia memiliki modal awalnya yaitu uang kas 10 juta dengan peralatan 85 juta. Jadi kita masuki 85 juta. Sehingga di dalam pasiva modal yang berubah sebesar 95 juta. Ya, dia memiliki modal perusahaan sebesar 95 juta. Dari mana 95 juta? Karena dia ada kas 10 juta dan peralatan 85 juta. Ya, di sini kita paham ya. Nah, untuk yang merubahkan di dalam modal, di sini kita selalu tulis di dalam keterangan yaitu modal awal. Ya, oke, anak-anak ngerti ya? Sekarang kita akan bahas di dalam tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus membeli perlengkapan seharga 2.500.000, dibayar tunai 1.500.000, sisanya akan diangsur kemudian, ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Tanggal 5 itu berarti hartanya bertambah, utang lainnya berkurang, ditambah dengan juga utangnya bertambah, ya. Kalau kita jabarin di sini ya, kita jabarin persamaan akuntansinya. Jadi tanggal 5 ini kita bisa jabarin bahwa membeli perlengkapan seharga 2.500.000 dibayar tunai, ya.
berarti dibayar tunai 1.500.000, berarti kasnya berkurang 1.500.000. Kenapa berkurang? Karena dia untuk membayar. Dan juga dia dikatakan di sini dibayar tunai membeli perlengkapan seharga 2.500.000. Dia beli perlengkapan seharga 2.500.000. Ya. Nah, di sini sisanya akan diangsur kemudian, sisanya akan dibayar. Berarti masih ada utang 1 juta. Oke. Ya, sampai sini kita paham ya. Jadi setiap transaksi itu kita harus jumlahkan menurut transaksi yang kita hitung. Jadi kita masuk di sini 10 juta dikurangi 1.500.000 menjadi 8.500.000. Ini menjadi 2.500.000. Ini tidak. Peralatan menjadi 85. Ini menjadi 1 juta. Ini menjadi 95 juta. Ya. Oke, sampai sini anak-anak mengerti. Ya. Kita lanjutkan di tanggal 7. Tanggal 7 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar 4 juta. Berarti transaksi yang berubah adalah harta ditambah modal juga bertambah. Ya, kenapa harta bertambah? Karena dia menerima pendapatan. Ya, terus kenapa tadi ibu bilang modalnya bertambah? Karena dia juga menerima uang untuk pertambahan modal. Sekarang kita masuk di sini, yaitu 4 juta. 4 juta dengan modal 4 juta. Oke. Nah, di sini setiap transaksi yang merubah modal kita harus tulis, yaitu pendapatan jasa. Nah, di sini kita lihat 8,5 dengan bertambahnya pendapatan jasa di sini menjadi 12.500.000. Kita akan hitung susun ke bawah. Ibu pernah bilang kemarin ya, kalau akuntansi itu seperti matematika, ditambah pengurangan ya. Ini akan tetap berkurang 1 juta. 95 juta ditambah 4 juta menjadi 99 juta ya. Oke, ngerti anak-anak? Kita akan masuk ke dalam tanggal 9. Tanggal 9 itu di sini, tanggal 9 Agustus membayar listrik dan telepon 1 juta. Tanggal 9 Agustus berarti harta berkurang atau kas berkurang dan modal pun berkurang 1 juta. Ya. Kenapa dia berkurang? Karena dia untuk membayar listrik. Dengan modal berkurang 1 juta. Anak-anak paham ya? Nah, karena dia ada mempengaruhi modal, di sini ditulis beban listrik dan telepon. Ditambah telepon. Oke. Nah, sekarang kita akan susun ke bawah 12.500.000 dikurangin 1 juta menjadi 11.500.000. Ini kita susun ke bawah menjadi 2.500.000, tetap menjadi 85 juta. Ini menjadi 1 juta. Ini 99 dikurangi 1 juta menjadi 98 juta. Ya. Nah, ibu minta setiap transaksi kalian harus melihat supaya tidak kerja 2 kali. Kalau nanti sampai sini ternyata beda, kalian berarti kerja 2 kali. Jadi setiap transaksi kalian lihat ini semua berarti sama antara aktiva dengan pasiva. Paham ya? Oke, kita lanjutin di tanggal 15. Tanggal 15 Agustus telah diselesaikan jasa fotokopi 3 juta, baru diterima sebesar 2 juta. Berarti di sini ada suatu transaksi yang bertambah atau berubah, harta bertambah, harta lain bertambah, modal pun bertambah. Ya, kalau kita lihat, kita masuki di sini berarti harta bertambah, kas bertambah 2 juta. Ya, dengan
Kita lihat di sini ya. Diselesaikan fotokopi jasa 3 juta. Baru diterima sebesar 2 juta. Berarti kas dia menerima uang baru sebesar 2 juta. Sementara dia menyelesaikan pekerjaannya yang harus dia dapat itu seharusnya dia mendapat 3 juta. Oke. Nah, kenapa enggak balance ya? Ini 2 juta, ini 3 juta. Ya, tadi Ibu bilang antara aktiva sama pasiva itu harus sama. Berarti ada 1 juta lagi yang belum kita masuki. Di mana? Karena baru diterima sebesar 2 juta, berarti ada yang belum diterima. Ada yang belum diterima. Berarti kalau ada yang belum diterima nanti akan diterima, tapi belum, berarti masuk ke piutang. Masuk ke piutang 1 juta. Ya. Tadi Ibu bilang masih tetap di sini ditulis karena ada perubahan modal, yaitu di sini ditulisnya apa? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Oke. Nah, sekarang kita masih lanjut. 11.500.000 tambah 2 juta menjadi 13.500.000. Di sini tetap kita susun ke bawah menjadi 2.500.000. Di sini tetap kita susun ke bawah menjadi 1 juta. Di sini tetap kita susun ke bawah menjadi 85 juta. Di sini 1 juta tetap. 98 juta ditambah 3 juta menjadi 101 juta. Oke. Ya. Nah, kita akan masuk ke dalam tanggal 20. Di sini tanggal 20. Tanggal 20 Agustus mengambil uang untuk keperluan pribadi 500.000. Kalau kita lihat keperluan pribadi, ya biasanya kita tahu di sini adalah pengambilan secara pribadi atau pengambilan prive. Nah, baik kita akan masukkan ke dalam transaksi tanggal 20 itu berarti kas berkurang dan modal berkurang karena pengambilan. Ya, kita akan masuk di tanggal 20 berarti ada pengambilan 500 dan juga masuk ke modalnya berkurang karena mengambil kebutuhan uang pribadi 500. Ya, di sini kita tulis terus, kita buat lagi prive Ibu Rita, prive Rita, ya. Nah, di sini kita susun ke bawah menjadi 11 juta, 2.500.000 menjadi 1 juta, menjadi 85 juta, maaf, 85 juta, dan di sini menjadi 1 juta, 101 juta dikurangin 500 juta. Oh, ini bukan 500 menjadi 100 juta 500. Ya, nanti anak-anak sambil hitung ya, sambil hitung ya nak ya. Oke, kita masuk ke tanggal 22. Di sini tanggal 22 Agustus membayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Membayar gaji karyawan berarti harta berkurang dengan modal berkurang. Kenapa berkurang? Karena dipakai untuk membayar gaji, ya. Di sini dipakai untuk membayar gaji, seperti tadi Ibu bilang kalau berkurang kita harus buat tanda kurung. Dengan modal berkurang 2 juta kita harus buat tanda kurung. Jadi di sini mempengaruhi perubahan modal, di sini kita tulis menjadi untuk apa? Beban gaji. Ngerti anak-anak ya? Gampang? Ya. 11 juta dikurangin, oh ini 13.500 dikurangi 500 menjadi 13. Nah, inilah fungsinya kita harus jeli. 13 dikurang 12 menjadi 11. Oke. Ini tetap menjadi 2.500.000. 2.500.000. Di sini tetap menjadi 1 juta. Di sini tetap menjadi 85 juta. Di sini tetap menjadi 1 juta.
dan di sini 100.500.000 dikurangin 2 juta menjadi 98.500 ya. Oke. Nah, sekarang untuk transaksi yang terakhir tanggal 25 membayar sebagian utang sebesar 500. Berarti kita lihat sebagian utang ya. Ibu Rita memiliki utang ini 1 juta ya. Dia membayar sebagian utangnya saja 500 ya. Berarti uang kasnya berkurang 500 untuk apa? Karena dia membayar utang sebesar 500 dengan utangnya hanya dibayar 500 saja. Berarti dia masih memiliki utang sebesar 500 karena dibayar hanya 500 saja. Ya. Setelah itu kita mau susun ke bawah. 11.500.000 menjadi 10.500.000. Di sini menjadi 2.500.000. Di sini menjadi 1 juta. Di sini menjadi 85 juta. Di sini menjadi 98, 1 juta menjadi 500. Di sini 98 jadi 98.500. Oke. Nah, kalau transaksi ini sudah selesai, berarti kita sudah bisa melihat nanti menjumlahkan antara pasipa ini 500 ditambah 98.500 harus sama dengan aktiva yang sebesar 10.500.000 ditambah 2.500 ditambah 1 juta ditambah 85 juta. Jadi antara aktiva dan pasipa itu harus sama, maka dikatakan bisa menjadi hitungan yang balance atau berarti transaksi itu benar. Nah, anak-anak, demikianlah sudah Ibu sampaikan mengenai persamaan akuntansi yang kita lihat tadi ya. Kalau kita lihat transaksi ini gampang ya. Jadi tadi Ibu bilang juga kita harus belajarnya dengan logika ya, dengan logika. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran dari KD3 ini, yaitu persamaan dasar akuntansi bagian pertama, dan nanti kita akan masuk ke dalam selanjutnya. Biarlah ini boleh diajari. Semakin banyak belajar kita akan mengerti, karena bisa karena sudah terbiasa. Baik anak-anak, Ibu akan mengakhiri pelajaran PJJ ini. Kiranya kita semua di dalam pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, kita semua sehat-sehat selalu sampai nanti kita berjumpa kembali. Baik, terima kasih. Ya.